Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Priyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi koperasi. Dengan latar belakang Laut Samudra Indonesia, kita akan bersama-sama belajar tentang koperasi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa silakan. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mendeskripsikan perkembangan koperasi di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan landasan, prinsip, asas, tujuan, dan peran koperasi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan penggolongan koperasi. Yang pertama, para siswa bisa melihat di tayangan ada logo koperasi. Ada logo yang berbeda diapit oleh logo yang sama. Nah, logo yang berbeda itu merupakan logo yang sudah tidak berlaku. Pada saat berdirinya koperasi, logonya masih dengan gambar pohon beringin. Kemudian pernah diubah menjadi bentuk seperti belah ketupat yang ada di tengah. Kemudian setelah dibatalkannya undang-undang yang baru oleh Mahkamah Konstitusi, logonya kembali ke undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jadi sebenarnya pernah terjadi perubahan undang-undang tentang koperasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Namun Undang-Undang yang Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai pada saat Raden Arya Wiryatmaja di Purwokerto merintis sebuah lembaga keuangan, bisa disebut koperasi atau bank, yang menolong para pegawai yang bekerja di masa penjajahan yang terlilit utang. Bank tersebut atau koperasi tersebut berupaya menolong para pegawai yang terlilit utang. Makanya disebut bank penolong atau The Open Spar Bank yang ada di Purwokerto. Kemudian setelah Indonesia merdeka, perkembangan koperasi Indonesia dilaksanakan kongres yang pertama pada tahun 1947 yang dilaksanakan di Tasikmalaya. Dan pada keputusan yang dibuat pada tanggal 12 Juli 1947 menetapkan hari itu menjadi hari diperingatinya koperasi Indonesia, dan juga menetapkan Dr. Andes Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Lalu sebenarnya apa koperasi yang para siswa pahami? Apakah seperti yang mungkin kebanyakan orang membayangkan, kalau koperasi itu sebuah toko yang ada di sekolah atau seperti warung? Mari kita bahas bersama. Koperasi itu berasal dari bahasa Inggris co dan operation. Co itu artinya bersama, operation itu artinya usaha atau kerja. Dalam hal ini kita bahas di dalam bidang ekonomi berarti kerja. Jadi kalau secara harfiah atau secara arti kata, secara bahasa, cooperation itu kerja bersama. Nah, dalam arti yang kita maksudkan di sini adalah kita bekerja bersama-sama dalam menjalankan kegiatan usaha. Nah, koperasi ini berarti tidak bisa dijalankan oleh sendiri seperti perusahaan perseorangan dalam BUMS, melainkan harus bekerja bersama-sama karena merupakan suatu kerjasama, cooperation. Jadi koperasi itu merupakan suatu bentuk usaha sama seperti dengan badan usaha yang lain. Kalau kita pelajari di KD sebelumnya, badan usaha itu ada BUMN, BUMS, BUMD, dan terbaru ada BUMDes ya. Dan BUMN ada beberapa jenis, perseroan dan perusahaan umum. Kalau di BUMS ada perusahaan perseorangan, ada firma, CV, dan PT. Nah, koperasi ini merupakan salah satu bentuk badan usaha. Jadi koperasi itu bisa mempunyai bidang usaha apa saja. Yang kita lazim ketahui di sekolah-sekolah biasanya menyediakan alat tulis, makanan ringan. Jadi seolah-olah koperasi itu ya usahanya seperti itu, seperti warung. Padahal koperasi juga bisa mempunyai pabrik, bisa membuat bank, bisa memberikan pelayanan jasa dan sebagainya. Itu berbagai macam usaha koperasi. Selanjutnya adalah landasan dari koperasi. Koperasi di Indonesia, kalau lihat ada gambar Garuda, berarti koperasi Indonesia mempunyai dasar atau landasan Pancasila sebagai landasan idealnya. Dalam hal ini adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
dan juga landasan konstitusionalnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 1. Para siswa bisa membuka Undang-Undang Dasar dan bisa mempelajari dasar dari pendirian koperasi di Indonesia. Kemudian landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berlaku kembali pasca dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Selanjutnya adalah asas koperasi. Asas koperasi itu kekeluargaan. Apa maksudnya dari kekeluargaan? Kalau para siswa di rumah satu keluarga, pasti ayah, ibu, anak mempunyai suatu rasa kebersamaan, saling memiliki, saling menyayangi. Nah, dimaksudkan dalam koperasi juga di antara anggota yang ada di sebuah koperasi tersebut mempunyai rasa seperti itu, kekeluargaan. Jadi seperti saudara, saling menghargai, saling membantu sehingga semuanya bisa tertolong. Yang selanjutnya adalah prinsip koperasi. Prinsip koperasi ada beberapa. Yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela maksudnya setiap orang yang menjadi anggota koperasi bukan karena keterpaksaan, melainkan karena kesadaran diri secara suka dan rela. Karena bisa suka tidak rela atau rela tapi tidak suka. Nah, di koperasi diharapkan dua-duanya ada, ya suka ya rela, dan terbuka. Artinya tidak membatasi keanggotaan koperasi itu terhadap pihak-pihak tertentu saja. Kemudian yang kedua, pengelolaan koperasi bersifat demokratis. Artinya setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam menyampaikan pendapat. Berbeda dengan perusahaan yang di BUMS, misalkan PT. Kalau di PT, pihak yang memiliki atau orang yang memiliki saham dalam jumlah besar berarti mempunyai hak yang besar juga. Sedangkan yang sahamnya atau modalnya kecil, haknya juga kecil. Kalau di koperasi tidak seperti itu ya, menggunakan prinsip one man one vote, satu orang satu suara. Atau kalau man itu diartikan laki-laki berarti harusnya one person one vote ya, satu orang satu suara. Kemudian yang ketiga, pembagian SHU sesuai dengan jasa usaha anggota. Artinya anggota yang berpartisipasi lebih aktif di dalam kegiatan usaha koperasi akan mendapatkan SHU lebih besar dibandingkan dengan anggota yang hanya memberikan modal terhadap koperasi. Kemudian pemberian balas jasa terbatas pada modal, artinya para anggota koperasi itu akan mendapatkan balas jasa dari usaha dan modal yang disetorkannya kepada koperasi. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Artinya koperasi sebagai badan usaha tidak boleh tergantung terhadap badan usaha lain. Karena koperasi itu diharapkan sebagai sokok guru dalam perekonomian nasional. Sokok guru itu maksudnya tiang penyangga utama. Kalau dalam sebuah bangunan ada tiang besar yang menjadi penyangga utama, nah koperasi diharapkan seperti itu, menjadi tiang penyangga utama perekonomian nasional. Dalam kenyataannya para siswa nanti bisa menilai apakah koperasi sudah menjadi sokok guru perekonomian nasional atau justru masih ditopang oleh badan usaha yang lain seperti BUMN dan BUMS yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan dari koperasi di Indonesia. Tujuan koperasi di Indonesia adalah menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi yang khusus untuk disejahterakan adalah anggota, tetapi diharapkan dengan anggota sejahtera dan keberadaan koperasi tersebut bisa menyejahterakan juga masyarakat pada umumnya. Yang kedua adalah memperbaiki tatanan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Koperasi dengan menyediakan barang dan jasa pelayanan bidang usaha segala macam diharapkan bisa melayani masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan atau tidak bisa menjangkau terhadap pelayanan perekonomian yang di bidang lainnya. Kemudian yang ketiga, membangun tatanan perekonomian nasional, sehingga diharapkan orang-orang yang mempunyai perekonomian yang kurang kuat dengan bersatu menjadi anggota koperasi menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang kuat, sehingga perekonomian kita bisa semakin meningkat. Seperti batang lidi, jika cuma satu digunakan untuk menyapu bisa patah ya, tapi dengan diikat menjadi sebuah ikatan justru bisa membersihkan sampah-sampah. Diharapkan koperasi juga menjadi wadah perekonomian masyarakat dengan perekonomian dengan kekuatan ekonomi yang lemah bersatu menjadi kuat, karena menjadi koperasi itu minimal 20 anggota. Dan yang terakhir, mewujudkan masyarakat adil makmur. Kata-kata adil dan makmur ini seperti hal yang sudah didengungkan sejak kita merdeka, tetapi sampai sekarang entah sudah terwujud atau belum.
seperti hal yang utopis ya, atau hal yang ada di awang-awang. Tetapi dengan usaha dan kerja keras semua pihak dan komitmen semuanya, saya yakin koperasi bisa menjadikan masyarakat yang adil makmur. Tentu dengan dilandasi dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kejujuran. Yang selanjutnya adalah peran koperasi. Koperasi di Indonesia berperan meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian membuka lapangan pekerjaan. Misalkan ada koperasi dibuka, butuh tenaga kerja, maka bisa merekrut karyawan, berarti mengurangi pengangguran, meningkatkan lapangan pekerjaan. Kemudian meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan orang-orang yang berpenghasilan berarti bisa memenuhi kebutuhan, artinya taraf hidup bisa meningkat. Dan mempersatukan sumber daya usaha. Orang-orang yang mempunyai kekuatan usaha tetapi lemah, dengan adanya koperasi dipersatukan sehingga menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dan bisa menyejahterakan semuanya. Yang selanjutnya adalah penggolongan koperasi. Berdasarkan lingkup wilayahnya, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer itu sesuai dengan pengertiannya adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang. Jadi minimal 20 orang bersatu menjadi sebuah koperasi primer. Namanya bisa apa saja ya. Tadi mengulas sebentar yang pengertian cooperation, bekerja sama. Koperasi itu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dalam pengertian di Undang-Undang Nomor 92 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Jadi anggotanya itu bisa orang, bisa badan. Sedangkan anggota koperasi primer itu adalah orang per orang. Lalu mana koperasi yang anggotanya badan? Adalah koperasi sekunder. Kalau koperasi sekunder itu merupakan gabungan dari koperasi-koperasi primer. Misalkan ada koperasi primer, 3 koperasi bergabung menjadi pusat koperasi. Pusat-pusat koperasi bergabung menjadi gabungan koperasi. Gabungan-gabungan koperasi itu menjadi induk koperasi. Bisa dilihat di tayangan, ada strukturnya dari primer sampai dengan induk. Kemudian yang kedua, berdasarkan lapangan usahanya, koperasi mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Artinya koperasi yang bidang usahanya menyediakan barang-barang konsumsi. Yang kedua ada koperasi produksi. Itu koperasi yang bergerak di bidang produksi, memproduksi atau menyediakan bahan-bahan produksi bagi para produsen. Kemudian yang ketiga ada koperasi serba usaha. Koperasi serba usaha itu koperasi yang bisa mempunyai beberapa usaha. Bisa konsumsi, produksi, ada koperasi juga jasa. Jasa di sini bisa jasa simpan pinjam atau disebut KSP. Itu juga termasuk jenis-jenis koperasi menurut badan usahanya. Jadi kalau di koperasi di sekolah, para siswa bisa menilai termasuk jenis koperasi yang mana. Dari wilayahnya tadi, kemudian dari bidang usahanya. Sesuai dengan yang ada di sekolah masing-masing. Demikian materi tentang koperasi Indonesia. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, para siswa bisa menuliskan di kolom komentar. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari pengelolaan koperasi. Tetap patuhi protokol kesehatan dan kita kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.